rekan-rekan semuanya, para sahabat. Berikut sekitar 30 menit saya akan mencoba untuk sharing mengenai risiko penyakit jantung koroner. Nah, sebagaimana diketahui, saya bukan seorang dokter, tapi seorang apoteker. Jadi dengan demikian, pasti tidak akan membicarakan mengenai diagnosa penyakit dan sebagainya, tapi yang kita bicarakan terutama adalah untuk kita semuanya ini bagaimana cara menghindari atau mencegah penyakit jantung koroner itu, apalagi di saat pandemi seperti ini. Saya coba akan share screen-nya, mudah-mudahan bisa. Sudah, Pak. Ya. Nah, sudah kelihatan ya. Terima kasih. Jadi kita bukan berdamai dengan penyakit jantung koroner seperti judul sebelumnya, tapi kita waspada terhadap penyakit jantung koroner, apalagi di masa pandemi. Seperti yang dikatakan Pak Jeffrey tadi, mereka-mereka yang komorbid, jadi memiliki penyakit lain, itu rawan COVID-19. Itu kita sudah ketahui semuanya. Nah, sekilas, ini adalah topik yang akan kita bahas, apa yang disebut penyakit jantung koroner, kemudian berapa banyak jumlah kasus penyakit jantung koroner, lalu apa penyebabnya. Sekilas kita akan membicarakan juga tindakan dan pengobatan terhadap penyakit jantung koroner, dan yang paling penting adalah nomor 5, yaitu tindakan preventif untuk menghindari penyakit jantung koroner. Nah, kita tahu bahwa penyakit jantung koroner itu sebetulnya adalah gangguan pada fungsi jantung akibat penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah koroner. Jadi, sekali lagi penyakit jantung koroner itu bukan jantungnya yang bermasalah, tetapi pembuluh darah yang mengaliri darah atau memberikan nutrisi pada jantung itu. Nah, kita tahu juga bahwa pembuluh darah yang mengaliri jantung itu ada 3 yang besar, yaitu arteri koroner kanan, kemudian kiri, dan sirkumfleks. Nah, ini yang menarik adalah sebetulnya berapa banyak sih penyakit jantung koroner di Indonesia ini? Ternyata menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, karena 2019 dan 2020 itu datanya belum tersedia, itu ternyata 1,5% dari masyarakat Indonesia itu adalah penderita penyakit jantung koroner. Jadi seluruh Indonesia itu diperkirakan ada sekitar 4 juta orang ini yang sudah merupakan penderita penyakit jantung koroner. Namun resikonya itu jauh lebih besar lagi. 1 dari 3 orang Indonesia itu berisiko untuk mengalami penyakit jantung koroner. Jadi dengan demikian ini penyakit yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, meskipun ini bukan penyakit tidak menular yang tertinggi kasusnya, tapi ternyata PJK atau penyakit jantung koroner itu memiliki risiko kematian tertinggi. Jadi kita dapatkan data dari WHO itu bahwa sekitar 17,7 juta kematian dari seluruh total hampir 40 juta kematian itu adalah akibat penyakit jantung koroner. Jadi dengan demikian separuh dari kematian, jumlah kematian karena penyakit tidak menular itu diakibatkan oleh jantung koroner. Jadi dengan demikian ini benar-benar sebuah alarm yang mengharuskan kita untuk waspada. Nah, ini gambaran sekilas saja mengenai beberapa penyakit tidak menular. Tadi sudah disebutkan bahwa penyakit jantung koroner itu bukan yang tertinggi. Yang tertinggi adalah penyakit sendi, kemudian disusul dengan hipertensi, dan seterusnya. Termasuk diabetes itu masih di atas penyakit jantung koroner. Jumlah penderita penyakit jantung koroner sekitar 4 juta. Nah, tetapi sekali lagi jumlah kematiannya dari PTM atau penyakit tidak menular itu adalah 50% karena penyakit jantung koroner. Kita lewatkan. Nah, nanti kita akan membicarakan lebih lanjut juga bahwa ternyata PJK atau penyakit jantung koroner itu juga dengan meningkatnya usia itu akan meningkat dengan sangat bermakna.
Jadi setiap tambahan 10 tahun usia itu dia meningkat 2 kali lipat, hampir dari 8 dari 1000, kemudian naik menjadi 13 dari 1000, naik lagi 24 dari 1000, kemudian naik lagi menjadi 39 dari 1000. Bahkan untuk usia di atas 65 tahun, saya kira sih di sini yang hadir di sini ada beberapa orang yang usianya juga di atas 65 tahun, itu kasusnya meningkat menjadi 46 dari 1000. Sebagai tambahan juga, bahwa dari data BPJS, itu biaya kesehatan karena penyakit jantung koroner itu terus meningkat. Dari 4,4 triliun pada tahun 2014 naik menjadi 7,4 triliun, dan di tahun 2018 itu naik lagi menjadi 9,3 triliun. Nah, dengan naiknya biaya kesehatan ini dapat diperkirakan bahwa kasus penyakit jantung koroner itu juga pasti naik dengan sangat bermakna. Apa sebetulnya penyebab dan peningkat risiko penyakit jantung koroner? Kita melihat di sini adalah sebetulnya sederhana, yaitu bahwa penyebab penyakit jantung koroner itu adalah penumpukan timbunan lemak, ini disebut sebagai ateroma, pada dinding arteri koroner. Nah, penumpukan itu akan menyebabkan terjadinya penyempitan atau pembuluh darah. Dan kalau kita melihat pada gambar yang di atas, kelihatan sekali bahwa ini terjadinya secara bertahap, jadi bukan tiba-tiba begitu saja. Paling kiri atas itu adalah arteri yang sangat sehat, sama sekali tidak ada penumpukan, kemudian berturut-turut terjadi penumpukan, terus sampai akhirnya bukan hanya penyempitan, namun bahkan penyumbatan. Jadi tinggal tersisa rongga yang kecil sekali, sehingga kalau butir darah merah lewat, itu menjadi tidak cukup. Jadi itu terjadi blocking. Kita juga bisa melihat di gambar yang sebelah kiri, ini adalah irisan yang horizontal. Nah, kita lanjutkan. Apa sebetulnya yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner itu? Ternyata yang pertama adalah usia. Yang kedua, kalau penderita hipertensi itu risikonya meningkat. Kalau kita memiliki kolesterol yang nilainya tinggi juga meningkat. Merokok termasuk itu juga. Lalu beberapa penyakit yang lain, diabetes misalnya, itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Ternyata stres dan gangguan tidur itu juga akan meningkatkan risiko. Nah, kenapa misalnya stres dan gangguan tidur ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner? Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Begitu juga obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Kita lanjutkan. Tadi sudah dibicarakan dan ada bahkan diagramnya bahwa meningkatnya usia itu akan menyebabkan risiko penyakit jantung koroner itu meningkat. Dari sebetulnya kan hanya sekitar 1,5%. Jadi 15 dari 1000. Tapi kalau Anda misalnya sudah di atas 45 tahun, bukan hanya 15 dari 1000, tapi meningkat menjadi 24 dan seterusnya. Bahkan menjadi hampir 50 dari 1000. Kemudian hipertensi, kolesterol tinggi, dan merokok. Ini sebetulnya kenapa bisa meningkatkan risiko, itu adalah karena kalau hipertensi itu juga antara lain disebabkan oleh kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi kalau dia bertemu dengan radikal bebas, maka kolesterol itu akan menempel di dinding arteri, kemudian menyebabkan plak, dan plak itu akan menyebabkan penyempitan. Nah, sementara itu kalau merokok, itu ternyata nikotin itu menyebabkan elastisitas pembuluh darah kita menurun. Nah, kalau misalnya pembuluh darahnya itu menjadi kaku, maka akan terjadi penyempitan tentunya. Mudah terjadi plak dan penyempitan. Nah, di gambar yang sebelah kiri bawah, kita melihat bahwa radikal bebas itu betul-betul harus sangat diwaspadai. Karena kalau radikal bebas itu ketemu pembuluh darah, dia akan mengakibatkan penyakit jantung koroner, berisiko menyebabkan penyakit jantung koroner. Sementara kalau dia
ke dalam sel, merusak sel, itu bukan hanya merusak selnya, tapi merusak DNA. Jadi dengan demikian akan bisa mengakibatkan kanker dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah dibicarakan juga bahwa diabetes, stres, dan gangguan tidur itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Diabetes, kita tahu bahwa gula darah itu meninggi. Tentu kalau gula darah itu tinggi, gula di dalam darah tinggi, maka kekentalan darah juga ikut meningkat. Nah, kalau kekentalan darah meningkat, tentu risiko penyumbatan menjadi semakin tinggi. Jadi kita tahu, kita paham bahwa diabetes itu akan menyebabkan risiko penyumbatan semakin tinggi. Kemudian stres. Kenapa stres bisa meningkatkan risiko? Karena ternyata kalau kita stres itu tubuh akan terbentuk radikal bebas. Dan dengan adanya radikal bebas, tentu risiko terjadinya penumpukan lemak atau terjadinya plak itu menjadi semakin tinggi. Nah, gangguan tidur, kelihatannya sederhana gangguan tidur. Tapi ternyata tidur atau istirahat yang cukup itu pentingnya luar biasa. Karena pada saat kita istirahat cukup, maka ada sistem body auto repair yang bekerja. Nah, tentunya kalau kita terganggu tidurnya, maka sistem ini menjadi tidak berfungsi optimal. Karena tidak berfungsi optimal, maka radikal bebas itu tidak bisa ditangkal juga secara optimal. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang terakhir, kenapa obesitas dan pola makan yang tidak sehat itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner? Karena obesitas itu kan proporsi lemak tubuh berlebih. Nah, kalau proporsi lemak tubuh atau kandungan lemak di dalam tubuh itu tinggi sekali, tentunya risiko penumpukan lemak itu juga meningkat. Ini akan menimbulkan ateroma. Ateroma sebagaimana kita ketahui itu adalah penumpukan lemak di pembuluh darah arteri. Nah, penyakitnya disebut aterosklerosis. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Kenapa pola makan tidak sehat bisa meningkatkan risiko? Karena contohnya misalnya pola makan tidak sehat yang kekurangan sayur dan buah, itu kita akan mengalami defisiensi vitamin, mineral, fitonutrisi. Nah, akibat defisiensi vitamin, mineral, dan fitonutrisi, maka akan terjadi radikal bebas yang berlebih. Kalau radikal bebasnya itu berlebihan, akan terjadi kerusakan sel. Nah, tentu kerusakan sel ini akan meningkatkan risiko PJK atau penyakit jantung koroner. Bagaimana dengan pola makan tidak sehat yang kedua, misalnya karbohidrat yang berlebih? Sama, ini sudah dibicarakan sebetulnya tadi. Kalau karbohidrat berlebih, itu ada kemungkinan gula darah, gula di dalam darah, itu cenderung meningkat. Nah, tentu kekentalan darah meningkat juga dan risiko terjadinya penyumbatan itu menjadi semakin besar. Kalau pola makan kita itu banyak gorengan, banyak minyak, banyak lemak, dan seterusnya, maka tentu saja bahwa lemak ini akan berisiko menumpuk terutama di arteri. Kalau arteri jantung, maka akan terbentuk ateroma. Nah, 9 hal itulah yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kenapa sekali lagi kita membicarakan penyakit jantung koroner di masa pandemi? Ya, itu karena sekali lagi Pak, ketahanan tubuh kita di masa pandemi itu benar-benar perlu dan kalau kita memiliki penyakit lain, maka tentunya ketahanan tubuh akan menurun dan kemungkinan kita menjadi lebih rawan untuk terpapar oleh virus COVID-19. Selanjutnya kita coba membicarakan mengenai diagnosa, tindakan, dan pengobatan untuk penyakit jantung koroner. Nah, coba lihat, ini sekilas saja. Ini diagnosanya untuk menetapkan PJK itu macam-macam, mulai elektrokardiogram, eko, angiografi, radionuklida, kemudian MRI, dan seterusnya. Ini sekedar untuk pengetahuan saja, sekilas saja. Nah, kalau misalnya kita terkena penyakit jantung koroner, apa saja biasanya obat-obat yang digunakan oleh dokter?
yang umum adalah obat kolesterol, kemudian obat pengencer darah, misalnya seperti aspirin. Ada juga beta blocker, golongan beta blocker, kemudian kalsium channel blocker, seperti banyak sekali. Kalau orang berbicara mengenai amlodipin, itu rasanya orang awam pun sudah tahu persis itu obat untuk apa gitu. Kemudian ada ACE inhibitor. Kemudian juga ada angiotensin 2 reseptor blocker. Nah, sekali lagi ini sekedar pengetahuan saja bahwa ini adalah obat-obat yang umum digunakan oleh dokter untuk mengobati atau mengurangi, bukan mengobati sih, karena penyakit jantung koroner itu sulit sekali untuk diobati, tapi mencegah terjadinya risiko yang lebih berat lagi. Nah, apabila misalnya penyakit jantung koroner itu harus dilakukan tindakan invasif, artinya tindakan operasi, yang tentunya hanya dilakukan oleh dokter ahli, antara lain yang dilakukan adalah angioplasti. Angioplasti itu kita, jadi dokter memasukkan seperti balon begitu, sehingga dengan demikian pembuluh darah yang tadinya menyempit, itu kemudian bisa dibesarkan kalau balonnya digelembungkan. Nah, biasanya juga angioplasti itu disertai dengan stenting. Artinya setelah digelembungkan, kemudian dipasang ring untuk menjaga supaya penyempitan tidak terjadi. Nah, stenting itu juga ada dua, ada stent yang hanya ring saja, tapi namanya DES, jadi eluting stent seperti itu. Kemudian kalau itu sudah semakin parah, maka yang harus dilakukan adalah operasi bypass. Artinya yang tersumbat itu dipotong, kemudian diganti dengan arteri lain yang biasanya diambilkan dari pangkal paha atau dari manapun yang arteri yang besar. Sekali lagi ini sekedar pengetahuan mengenai pengobatan. Nah, ini yang paling penting saya kira, yaitu apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan pencegahan PJK. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Pencegahan Penyakit, itu mencegah atau menghindari PJK ini dengan cerdik. Nah, sekali lagi, ini bukan singkatan dari saya, tapi ini di Kementerian Kesehatan benar-benar. Supaya mudah, yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala, 2, enyahkan asap rokok, yang ketiga rajin beraktivitas fisik, 4, diet sehat seimbang, 5, istirahat cukup, dan yang keenam, kelola stres. Kita sedikit membahas secara singkat saja. Cek kesehatan. Manfaat dari cek kesehatan secara berkala itu adalah kalau misalnya timbul gejala awal dari penyakit jantung koroner, itu bisa segera terdiagnosa, jadi pengobatannya juga masih dari awal sekali. Jadi dengan demikian diharapkan kesembuhannya menjadi lebih meningkat lagi. Kemudian asap rokok, kita tahu persis ini merupakan radikal bebas yang menyebabkan selain merusak sel, dia juga akan menyebabkan elastisitas dari pembuluh darah itu menurun. Kemudian rajin aktivitas fisik, kita tahu perlu berolahraga yang berat-berat, tapi minimal 10.000 langkah per hari. Ini akan menyebabkan metabolisme terjadi dengan baik, kemudian elastisitas otot dan pembuluh darah juga akan terjaga. Nah, yang keempat adalah diet sehat seimbang, ini akan kita bicarakan nanti di bawah. Lalu istirahat cukup, kita sudah pernah membahas tadi, yaitu istirahat cukup itu memungkinkan tubuh melakukan auto-repair system secara optimal. Kalau istirahatnya tidak cukup, tentu auto-repair system ini tidak terjadi. Kemudian berikutnya adalah kelola stres. Nah, stres itu akan menekan terbentuknya, stres itu akan membentuk radikal bebas.
Jadi kalau kita kelola, maka kita akan menekan radikal bebas, dan orang-orang mengatakan bahwa kalau kita tersenyum begitu saja dan kita berusaha untuk selalu berpikir positif, maka akan ada 4 hormon yang terbentuk. Yang pertama itu adalah dopamin, kemudian serotonin, semuanya itu adalah hormon motivasi, hormon bahagia. Setelah serotonin juga ada oksitosin, dan satunya lagi saya lupa. Jadi sekali lagi, mencegah menghindari PJK itu dengan cerdik. Nah, sekarang kita coba membicarakan satu hal saja secara agak detail, yaitu diet sehat seimbang. Diet sehat seimbang itu akan memberikan rekomendasi pada kita untuk ada asupan makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi secara seimbang. Kalau kita lihat berikut ini, maka supaya untuk mendapatkan sel tubuh yang sehat, maka kita perlu makronutrisi sebagai pembentuk sel. Kemudian jika kita perlu mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral, agar metabolisme sel dan fungsi itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk melindungi dan menjaga efektivitas sel itu, maka kita perlu fitonutrisi. Ini biasanya didapatkan dari sari, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Kita coba bicarakan satu persatu. Kenapa tadi kita membicarakan bahwa kita perlu makronutrisi? Yang akan dibicarakan di sini makronutrisinya itu adalah yang pertama asam lemak. Dalam hal ini adalah asam lemak yang baik, omega 3. Kenapa kita perlu omega 3? Kita coba lihat. Ini adalah gambaran dari sel. Jadi bagian tubuh yang paling kecil. Jadi membran sel itu berfungsi untuk melakukan proses metabolisme. Jadi dengan demikian nutrisi, karbohidrat, lemak, dan protein itu bisa menembus dinding sel yang berpori, dan kemudian dimetabolisme di dalam sel, kemudian sisa metabolismenya dikeluarkan, toksinnya dikeluarkan. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya diet kita itu tinggi lemak dan seterusnya, maka yang akan terjadi adalah gambar yang di kanan bawah. Jadi membran selnya itu akan buntu. Karena membran sel itu buntu, metabolisme tidak berlangsung dengan sempurna, dan dengan demikian juga akan muncul penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kita tahu bahwa yang membuntu membran sel itu adalah omega 6, berasal dari minyak, santan, dan seterusnya. Jadi agar berpori kembali, maka kita membutuhkan omega 3 untuk membersihkan pori-pori membran sel tersebut. Dan kita tahu bahwa meskipun omega 3, omega 6, dan omega 9 itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi omega 9 itu dengan mudah bisa diproduksi dan bisa didapatkan. Omega 6 itu juga ada di mana-mana. Sementara omega 3 itu sulit sekali untuk bisa didapatkan, karena itu kita benar-benar perlu asupan omega 3. Nah, terkait dengan penyakit jantung koroner yang kita bicarakan, ini berikut adalah manfaat omega 3. Banyak sekali manfaatnya, termasuk membersihkan sel dan sebagainya. Yang menarik di sini adalah bahwa omega 3 itu juga memperbaiki sirkulasi darah dan mengikis plak. Jadi dengan demikian, ini benar-benar sangat penting sekali untuk kesehatan jantung. Jadi dengan demikian, kalau di ateroma itu akan jadi dengan omega. Juga masih ada manfaat-manfaat yang lain. Nah, kemudian kita tahu persis bahwa makronutrisi berikutnya yang penting itu adalah protein. Protein, jangan dilupakan bahwa kita juga perlu 9 jenis asam amino esensial. 9 jenis asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Kenapa protein itu penting? Kita tahu persis bahwa sel itu sebetulnya terbentuk terutama dari protein, sementara protein tersusun dari asam amino. Nah, jadi dengan demikian, untuk membentuk sel yang baru, kita perlu asupan protein. Ini penjelasan mengenai asam amino non esensial, asam
amino esensial, tadi sudah dijelaskan bahwa asam amino esensial tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Kemudian berikut adalah manfaat dari protein. Itu secara umum kita tadi sudah sampaikan membentuk dan meremajakan sel. Jadi untuk produksi sel, kemudian membentuk sel imunitas. Jadi ini penting sekali, imunitas apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, dia juga mengurangi efek samping kemoterapi dan radioterapi, jadi dengan demikian meningkatkan imunitas secara umum. Nah, protein itu juga penting sekali untuk PJK atau penyakit jantung koroner, karena dengan konsumsi protein secara rutin kita bisa mencegah obesitas dan meningkatkan kebugaran. Kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah pilihannya apakah protein hewani atau nabati. Sebetulnya protein hewani itu lebih mudah diserap, juga dia mengandung 9 asam amino esensial. Namun sayangnya protein hewani ini rentan kontaminasi hormon steroid yang biasanya dipakai sewaktu proses pengemukan di peternakan-peternakan. Oleh sebab itulah, kalau kita bisa memilih, lebih baik kita memilih protein nabati yang mengandung 9 asam amino esensial dan bisa diserap sempurna. Nah, berikutnya setelah kita membicarakan mengenai makronutrisi, tadi sudah disebutkan bahwa kita perlu mikronutrisi, yaitu vitamin, mineral, dan juga fitonutrisi. Kenapa mikronutrisi dan fitonutrisi itu penting? Kembali berbicara mengenai sel. Di dalam struktur sel itu masih ada bagian yang lebih kecil lagi, yaitu nukleus atau inti sel. Kemudian inti sel itu mengandung kromosom, dan di dalam kromosom itu ada DNA. Nah, kita tahu bahwa sel itu sehat kalau DNA-nya sehat. Nah, artinya kalau terjadi kerusakan DNA, maka lama-kelamaan akan terjadi penyakit degeneratif. DNA itu akan tetap sehat kalau ada asupan antioksidan yang cukup. Nah, kita melihat bahwa fitonutrisi itu umumnya adalah antioksidan. Kemudian mikronutrisi itu vitamin dan mineral. Banyak sekali manfaat dari vitamin, mineral, dan fitonutrisi ini. Pada dasarnya adalah seluruh metabolisme sel, seluruh fungsi sel itu akan dioptimalkan kalau ada vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Jadi secara ringkas gambarannya adalah seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah tubuh butuh ketiga asupan nutrisi lengkap, yaitu makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Makronutrisinya adalah protein dan asam lemak omega 3, nutrisi mineral yang juga mengandung fitonutrisi. Nah, pertanyaannya adalah makronutrisi dan mikronutrisi yang seperti apa? Maka yang kami rekomendasikan adalah trio fondasi dari Nutrilite. Kenapa Nutrilite? Karena Nutrilite itu the best, the only, dan the first. Jadi dia adalah suplemen makanan yang pertama kali dibuat. Kemudian the best itu karena memiliki ladang pertanian sendiri, kemudian ladang pertaniannya organik, kemudian prosesnya juga cepat sekali, sehingga dengan demikian kualitasnya juga benar-benar prima. Kemudian the best itu karena juga penjualannya adalah yang tertinggi menurut laporan dari Euromonitor. Kita membicarakan yang pertama adalah omega 3. Omega 3-nya adalah salmon omega 3 kompleks. Ini berasal dari laut dalam Norwegia. Dan kita tahu bahwa laut dalam Norwegia itu bebas dari pencemaran, terutama adalah pencemaran logam berat. Sekilas ini adalah, meskipun tadi sudah dibicarakan manfaat dari omega 3 dan seterusnya, tapi sekali lagi kita akan membicarakan di sini bahwa omega 3 itu penting untuk semua usia. Jadi mulai remaja, dewasa, lansia, bahkan sebetulnya untuk anak-anak pun
Ini penting sekali. Kemudian makronutrisi berikutnya adalah protein. Kita tahu persis tadi proteinnya adalah sedapat mungkin adalah protein nabati yang memiliki 9 asam amino esensial dan bisa diserap sempurna oleh tubuh. Artinya PDC AAS-nya sama dengan 1. Di Nutrilite kita mengenal ada beberapa varian, yaitu high protein yang plain, kemudian ada coklat, berry, kemudian juga green tea. Nah, ini adalah perbandingannya. Kebutuhan protein per hari kita itu sekitar 60 gram. Itu artinya 7,5 gelas susu atau 10 butir telur atau 6 pot daging sapi. Nah, pasti tidak banyak di antara kita yang minum 7,5 gelas susu. Dan bahkan saya ragu-ragu sih apa ada atau tidak. Tapi dengan Nutrilite ini, maka dengan 2 kali 2 sendok takar saja, ini sudah terpenuhi. Kita coba lihat perbandingannya seperti ini. Ayam panggang proteinnya 8 gram, kemudian daging sapi yang besar juga hanya 8 gram, dan seterusnya. Sementara kalau protein, ini 17 gram, kalorinya hanya 80. Ini juga bisa dilihat nantinya perbandingannya dengan telur dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah double X. Ini mikronutrisi, jadi vitamin, mineral, serta fitonutrisi. Double X ini mengandung 22 vitamin dan mineral, kemudian juga mengandung 22 konsentrat tumbuhan. Kalau kita lihat, benar-benar fitonutrisinya itu kaya sekali, dan terutama diperkaya dengan fitonutrisi yang warnanya ungu. Kita tahu persis bahwa kita perlu mengkonsumsi sayur dan buah 5. Sekilas gambar penyebab aktif mempercepat penuaan. Ini gambarannya mengenai Phytoprotect yang ada di double X. Nah, jadi dengan demikian, para sahabat sekalian, bagaimana kita menghindari penyakit jantung koroner selain tadi ada cerdik itu tadi, maka yang paling penting adalah lengkapi diet sehat Anda dengan Trio Fondasi ini. Secara singkat itu yang saya ingin share. Selamat malam, senang sekali sudah bisa bersama-sama dengan Anda semua. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari untuk sharingnya pada malam hari ini. Luar biasa ya, jadi kita bisa menambah banyak wawasan juga nih mengenai kesehatan, karena kita semua di sini kan punya jantung ya. Jadi minimal dengan kita mengerti, kita jadi tahu bagaimana cara merawat jantung kita yang satu-satunya ini nih, yang kita harus sayangi. Nah, jadi kita akan buka sesi tanya-jawab, jadi teman-teman bisa mengisi kolom chat, kalau ada pertanyaan, saya persilakan, atau juga bisa ditanyakan langsung. Saya sudah allow ya, jadi kalau ada yang mau tanya, bisa buka mic-nya juga, atau bisa buka chat. Oke, nah jadi sambil menunggu, jadi mungkin saya coba summary ya beberapa poin yang simple yang saya dapatkan dari Pak Hari tadi. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah penyakit degeneratif. Jadi penyakit yang kalau sudah terkena itu pemulihannya akan perlu waktu yang lama, dan mungkin kalau sudah sehat pun nggak bisa pulih total. Jadi perlu ada beberapa hal yang kita perlu terus lakukan, seperti ada obat-obatnya dan ada makanan tertentu mungkin yang kita udah nggak boleh lagi. Jadi kita mengerti sekarang bahwa cara mencegah penyakit jantung koroner adalah dengan memperbaiki pola makan dan gaya hidup kita. Jadi jadi kita cek aja bagaimana dengan makanan kita sehari-hari, karena tadi Pak Hari juga menyampaikan ya, awalnya terjadi penyumbatan, lama-lama menjadi penyempitan, akhirnya menjadi sebuah masalah. Jadi bukan kejadian
1-2 hari aja, tapi ini satu proses karena pola makan dan gaya hidup yang tidak baik. Nah, salah satunya saya mulai lihat adalah ini, teman-teman. Banyak orang makin menyadari bahwa dari makanan dia sehari-hari itu nutrisinya tidak tercukupi. Mungkin orang yang makan besar 3 kali sehari, snacknya mungkin 4 kali sehari, mungkin nggak pernah lapar, nggak pernah apalah, pokoknya hobi banget kuliner gitu ya. Tapi mungkin secara nutrisi dia selalu kurang setiap harinya. Nah, kalau kurangnya hanya seminggu, sebulan, setahun, mungkin nggak terlalu langsung kelihatan. Tapi kekurangan nutrisi dalam jangka panjang, salah satu dampaknya adalah ini, penyakit jantung koroner. Jadi adanya penyempitan, ada penyumbatan, dan di satu sisi dengan mungkin usia bertambah dan lain-lain, darah kita juga menjadi makin kental. Bayangkan ya, sebuah sedotan yang sangat tipis, yaitu pembuluh darah kita, udah mulai ada penyumbatan, terus darahnya kental lagi. Bukan seperti kecap asin, malah jadi seperti kecap manis. Jadi bayangkan, itu mudah sekali tersumbatnya. Saya punya teman gereja, beberapa bulan yang lalu kami kaget, karena usia dia masih 30-an, tiba-tiba di WhatsApp grup dikabarkan, dia harus masuk rumah sakit, dan harus pasang ring, 2 ring. Wah, kita jadi pada heboh. Waduh, kok bisa ya? Masih muda, anaknya juga baru lahiran, punya langsung pasang 2 ring. Nah, 1-2 minggu kemudian, kita lebih kaget lagi. Dia mesti balik ke rumah sakit, pasang 6 ring lagi. Jadi, dia sudah punya 8 ring sekarang. Mudah-mudahan udah nggak ada penambahan lagi ya, saya nggak tahu juga. Tapi ini satu hal menunjukkan bahwa iya ya, usia muda itu nggak menjamin bahwa tidak terkena masalah jantung koroner. Ya karena pola makan, gaya hidup, apalagi sekarang kita hidup di kota yang sangat polusinya tinggi, berarti radikal bebasnya luar biasa. Jadi saya pernah ikut satu seminar kesehatan mengenai jantung, dikatakan kalau zaman dulu, mungkin 50 tahun yang lalu, kalau orang dikatakan kolesterolnya 300 atau 400, masih nggak apa-apa, karena saat itu udara nggak kotor. Nah, kalau sekarang orang kolesterol 200 aja udah pada panik. Kenapa? Karena udara sekarang sangat kotor. Hubungannya apa? Udara yang kotor ini, yang mengandung radikal bebas, akan membuat kolesterol menjadi lengket di pembuluh darah. Makanya itu yang membuat perbedaan, teman-teman. Makanya kita butuh omega 3, ya intinya kita butuh trio fondasi deh, untuk makro, nutrisi, mikro, dan fitonutrisi. Oke, ini sudah ada pertanyaan Pak Hari, saya bacakan ya. Dari Pak Teddy, saya pernah tahunya jika ada 2 orang, maka salah satunya pasti kena jantung 50%. Ini nanya atau apa maksudnya ya? Oke, mungkin komentar dari Pak Teddy ya. 1 dari 2 orang kena masalah jantung. Oke, dari Pak Vero, untuk omega 3 dengan kasus maintenance pasca stenting, berapa banyak atau dosis yang harus dikonsumsi? Silakan Pak Hari. Masih. Yang pertama dari Pak Teddy, memang benar. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah mereka yang sudah menjadi penderita penyakit jantung koroner. Jadi penderita itu adalah 15 dari 1000. Itu tahun 2018. Nah, kenapa kita biasanya mendengar bahwa 1 dari 2 orang itu punya risiko penyakit jantung koroner? Itu karena memang risiko. Karena masalah obesitas, masalah hipertensi, masalah radikal bebas, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, yang benar-benar sudah sakit itu adalah 15 dari 1000, tapi resiko itu benar Pak, 1 dari 2 orang. Nah kemudian berikutnya Pak Vero, omega 3 maintenance pasca stenting, berapa banyak dosis yang harus dikonsumsi. Saya tahunya cuma Nutrilite Pak Vero, jadi kalau untuk maintenance biasanya yang direkomendasikan 2x1 kalau itu Nutrilite. Tapi sekali lagi tentu kita perlu diet sehat Pak. Jadi mengurangi lemak, kemudian mengurangi karbohidrat juga. Jadi bukan hanya mengurangi lemak saja, tapi mengurangi karbohidrat juga. Itu mudah-mudahan sekilas seperti itu. Nah kemudian berikutnya
Berikutnya ada lagi ya Pak? Dari Pak Hardi, Pak. Ateroma terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Ini bertanya atau apa ya? Silakan Pak Hari. Benar Pak Hardi, terima kasih. Jadi ateroma itu memang terdiri dari kolesterol dan sisa hasil metabolisme tubuh. Yang umum disebut ateroma itu adalah plaknya itu Pak. Jadi penumpukan lemaknya itu yang di dinding pembuluh darah, itulah yang disebut ateroma. Dan ateroma itu memang ada kolesterol, ada sisa hasil metabolisme, dan lain-lain. Oke. Secara seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Dari Pak Willy, bagaimana yang pasif merokok? Tidur yang cukup berapa jam? Apa beda antara lemak dan kolesterol? Lalu apa hubungannya? Silakan Pak Hari. Sebetulnya, ya terima kasih pertanyaannya Pak Willy. Sebetulnya pertanyaan ini membutuhkan penjelasan yang cukup panjang. Apalagi di sini juga ada para dokter, jadi mungkin bisa memberikan masukan juga. Pasif rokok sama saja Pak. Kita menghirup asap rokok itu sama dengan kita merokok. Jadi dengan demikian, perokok pasif itu juga berisiko risikonya meningkat untuk penyakit jantung koroner. Kemudian berikutnya, tidur yang cukup berapa jam, itu yang pernah saya pelajari adalah antara 7 sampai 9 jam minimal. Nah, sebetulnya kita sudah sangat beruntung karena kalau bincang sehat seperti ini kan hanya beberapa belas menit saja. Tapi kita betul-betul bisa mempelajari lagi lewat yang disebut sebagai N21 Mobile. Di sana itu akan ada audio yang berbicara adalah para pakarnya, para dokter, dan para pakar yang lain. Dan mengenai tidur yang sehat, itu juga sudah ada N21 audio yang membahas itu. Jadi silakan untuk didengarkan lagi. Berikutnya adalah apa beda antara lemak dan kolesterol, lalu apa hubungannya. Lemak, jadi kolesterol itu adalah bagian dari lemak. Jadi kolesterol sebagaimana kita ketahui ada LDL, low density lipoprotein, kemudian setelah itu ada HDL, kemudian juga ada trigliserida dan seterusnya. Nah, tapi lemak itu sebagaimana diketahui itu ada lemak jahat dan lemak yang baik. Omega 3 itu masuk lemak yang baik. Kolesterol sebetulnya tidak jahat. Kolesterol itu baru menempel, baru menjadi masalah pada saat dia berinteraksi dengan radikal bebas. Jadi kenapa kolesterol itu tidak jahat? Karena jantung kita itu kebanyakan dari kolesterol. Pencernaan makan kita, organ-organ kita itu kolesterol. Otak itu kolesterol. Gambarannya kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut dari Ibu Anissa Putri. Apakah radikal bebas dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL? Silakan Pak Hari. Nah, ini yang tanya nutrisionis. Jadi mungkin sebetulnya bisa menjawab sendiri. Tapi yang saya pelajari adalah begini. Jadi radikal bebas, seperti tadi, ada diagram yang sederhana. Kalau dia ada di pembuluh darah, dia akan menyebabkan ateroma. Kalau dia berinteraksi dengan kolesterol. Sementara kalau dia masuk ke dalam sel, maka dia akan bisa memberikan risiko penyakit kanker dan seterusnya. Nah, apakah radikal bebas dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL? Saya tidak mengetahui secara pasti, tapi orang-orang mengatakan misalnya konsumsi omega 3 itu akan bisa menekan kandungan atau menekan kadar trigliserida serta meningkatkan HDL juga. Gitu. Tapi bagaimana radikal bebas hubungannya dengan kolesterol LDL itu yang saya masih harus mencari referensinya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari.
Pertanyaan kembali dari Pak Willy, bagaimana sikap kita terhadap pandangan yang meninggal karena sakit jantung koroner, karena takdir dipanggil Tuhan? Lalu apa usaha kita? Terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Sepengetahuan saya, Tuhan, Allah itu meminta umat manusia untuk selalu berupaya, Pak. Jadi dengan demikian, maka kalau kita tidak berupaya, kemudian kita meninggal karena sakit jantung koroner, sebetulnya kita tidak bisa membawa-bawa takdir begitu saja, karena belum berupaya. Tapi kalau kita sudah berupaya, tapi tetap meninggal karena sakit jantung koroner, ya itu mungkin yang disebut sebagai takdir. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah pengetahuan, kemudian upaya untuk mencegah itu. Secara singkat kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi kembali yang tadi Pak Hari sudah sampaikan ya, untuk menjaga kita supaya sehat, salah satunya terhindar dari penyakit jantung koroner, balik-balik adalah menjaga pola makan dan gaya hidup kita. Jadi kalau kita pola makannya sangat buruk, gaya hidupnya juga sangat tidak baik, lalu kita meninggal karena sakit jantung koroner, itu bukan karena penyebabnya takdir, ya mungkin ada faktor itu juga, tapi ya banyak dari karena perannya kita, karena kita tidak menjaga kesehatan. Teman-teman, sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya mau informasikan bahwa besok malam akan juga ada Health Talk dari Nutrilite MW Indonesia. Jadi temanya adalah Be Ready, No Ngedrop with Double Protection. Jadi temanya besok mengenai imunitas, karena di masa pandemi ini dibutuhkan sekali imunitas tubuh yang sangat baik. Karena ya sekarang kalau dilihat-lihat ya, mungkin belum diumumkan secara jelas bahwa kita sudah sepertinya udah masuk ke herd immunity. Jadi kayaknya sekarang udah lebih bebas nih. Kita hanya diminta pakai masker, selalu cuci tangan dan lain-lain, tapi ya udah, selanjutnya adalah dari tubuh kita masing-masing. Siapa yang punya imunitas tubuh yang baik, dia bisa bertahan. Tapi kalau imunitas tubuhnya tidak baik, dia ya mungkin masih bisa cukup besar ancamannya. Jadi silakan datang besok, waktunya pukul 19.30, nanti link Zoom-nya akan dikirim buat Anda yang memang tertarik buat ikut. Oke? Ini ada di belakang saya ya, pengumumannya, Immunity Talk. Seru banget. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Pak Hari, dari Pak Hardi. Bagaimana timbulnya sisa zat, sisa hasil metabolisme tubuh yang seharusnya terbuang tapi bisa masuk dalam darah? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, ini kalau misalnya metabolisme itu seharusnya adalah nutrisi masuk ke dalam sel, kemudian sisa metabolismenya itu dibuang dalam darah, kemudian setelah itu lewat organ untuk ekskresi. Nah, organ ekskresi itu antara lain adalah ginjal, kemudian pencernaan makan kita, sehingga sisa-sisa makanan atau sisa hasil metabolisme itu keluarnya terutama sekali adalah lewat urin, kemudian lewat feses, jadi BAB, dan juga beberapa itu lewat keringat. Nah, kalau misalnya hasil metabolisme, sisa hasil metabolisme itu masuk kembali ke dalam darah, artinya bahwa metabolisme itu tidak berlangsung secara optimal. Jadi mungkin yang disarankan nomor 1 adalah selnya dibersihkan dulu dengan omega 3 itu, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah coba diperiksa, sekali lagi ada fungsi dari organ-organ untuk ekskresi, misalnya fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian fungsi pencernaan, dan seterusnya. Secara singkat kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, makasih Pak Hari. Kembali dari Pak Willy. Pak Willy paling semangat nih. Omega 3 sulit didapat, omega 6 mudah didapat. Lalu bagaimana caranya agar omega 3 mudah didapatkan? Mohon kabar ya.
Silakan Pak Hari. Kita perlu bersyukur sih omega 3 yang susah sekali untuk didapatkan karena adanya di salmon dan sebagainya itu sudah tersedia dalam bentuk suplemen makanan Nutrilite omega 3. Jadi ya sudah, kita tinggal konsumsi Nutrilite omega 3 saja, Pak. Gitu. Sudah ada kabarnya seperti itu ya, Pak? Silahkan. Ya, makasih Pak Hari. Pertanyaan terakhir, karena setelah ini teman-teman kita akan ada Zoom lanjut membahas mengenai workshop. Jadi kalau Anda yang memang ingin ikut lanjut silahkan bisa stay. Tapi kalau yang tidak nggak apa-apa karena nanti topiknya bukan mengenai kesehatan secara fisik, tapi kesehatan secara keuangan. Jadi lebih tentang bagaimana sih, ya ada di belakang saya nih, tentang bagaimana mendapatkan profit dari bisnis MW dengan Nutrilite. Jadi kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan keluarga, tapi juga ternyata di balik itu ada kesempatan buat kita membangun usahanya, sambil juga membantu orang-orang lain juga memiliki sehat optimal. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Agus Arya, bagi yang minum obat dokter seumur hidup seperti tensi atau Coversil, kolesterol atau simvastatin, Janumet, ini untuk ya, atau Janumet atau diabetes, trimetazidin, glukos, apa perlu minum Nutrilite salmon dan diabekrompik lagi? Nutrilite apa yang disarankan? Terima kasih Pak Hari. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelum jawab ini, saya setuju sekali dengan Pak Jeffrey bahwa selain kesehatan badan kita, kesehatan mental juga penting dan kesehatan keuangan juga sangat penting. Jadi benar-benar kita sarankan pada rekan-rekan, para sahabat sekalian untuk kemudian tidak hanya mengikuti bincang sehat ini, tapi langsung nanti jam 8 persis akan ada sesi juga bincang sehat keuangan. Jadi itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya Pak Agus Arya, mereka ini berarti kalau minum obat dokter seumur hidup berarti yang bersangkutan itu kemungkinan ada menderita hipertensi, menderita hiperkolesterolemia, kemudian menderita diabetes juga dan seterusnya. Nah, apakah perlu minum salmon omega 3 dan diabekrompik? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Nutrilite itu bukan obat, Pak, sebagaimana kita ketahui, tapi seperti makanan. Jadi yang kita sarankan adalah nomor 1, konsultasi ke dokter. Yang kedua, menurut pengalaman akan baik sekali untuk konsumsi omega 3, salmon omega 3. Karena dengan demikian ini kita akan dibersihkan sel-selnya dan seterusnya. Dan menurut saya lebih baik untuk mengkonsumsi double X dibandingkan dengan diabekrompik karena double X itu juga mengandung krom yang akan mengontrol kadar gula darah, membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi dengan demikian, misalnya yang disarankan adalah salmon omega 3, kemudian setelah itu juga double X. Dan akan lebih bagus lagi kalau ditambah dengan high protein, jadi trio fondasi sekali lagi. Tapi sekali lagi, karena kondisi pasien itu bermacam-macam, kadar keparahan penyakit juga bermacam-macam, silahkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi kita bisa cek ya ke dokter karena itu sudah masuk ke pengobatan. Sementara di usaha kita, di Nutrilite, ini adalah satu tindak pencegahan. Jadi kita pasarnya justru lebih luas nih teman-teman, membantu orang-orang yang justru belum sakit, supaya jangan sampai sakit. Nah jadi tadi mengulangi apa yang sudah Pak Hari katakan, ini kan topiknya mengenai jantung ya. Jadi kalau tubuh kita mau sehat, kita perhatikan sistem-sistem dalam tubuh kita juga sehat. Salah satunya sistem untuk sistem jantung nih, untuk kardiovaskular juga harus sehat, termasuk pembuluh darah. Nah, supaya sistemnya sehat, berarti organ-organnya pun harus sehat, terutama organ jantungnya.
Nah, organ jantungnya supaya sehat, berarti sel-sel dalam jantung kita juga perlu sehat. Nah, teman-teman, sel jantung akan sehat kalau nutrisi hariannya tercukupi. Intinya, kalau sel itu nggak tercukupi nutrisinya, dia jadi sakit, jadi bermasalah. Jadi tinggal perhatikan makronutrisi buat sel jantung kita tercukupi nggak? Lalu mikronutrisinya tercukupi nggak? Dan fitonutrisi yang ada dalam double X yang adalah 22 macam antioksidan, ini juga harus tercukupi. Jadi ketiga hal ini, makro, mikro, dan fito, bekerja bersama-sama buat melindungi sel-sel jantung kita. Ingat loh, jantung kita nggak pernah istirahat kan ya. Waktu kita tidur, lambung kita istirahat. Betul. Waktu kita tidur, ginjal juga istirahat. Betul. Mata istirahat. Tapi jantung kita nggak pernah istirahat. Kalau dia istirahat sebentar, kita langsung dalam posisi bahaya sekali. Jadi kita perlu jaga teman-teman. Jadi jangan seperti teman saya mengatakan mahal ya beli Trio Foundation yang tadi Pak Hari katakan, mesti beli double X, protein, omega 3, buang-buang uang. Itu tidak seperti itu teman-teman. Justru ini sebuah investasi untuk kesehatan kita. Dibanding teman saya, ya itu sudah terjadi ya, apa boleh buat, dia pasang 8 ring, dia nggak pernah mau pakai Nutrilite, ya semua ada konsekuensi lah, seperti itu. Nah, kita lihat Pak Hari Bagio, usia sudah menuju 70 tahun, tapi masih segar bugar, sehat, bahkan sempat menaiki puncak ya, pegunungan di Himalaya. Itu kan satu hal yang luar biasa ya, kesehatan yang benar-benar sangat optimal secara fisik, mental, sosial juga. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, semoga apa yang sudah di-sharing oleh Pak Hari bisa bermanfaat untuk Anda dan keluarga, juga bisa membantu orang-orang di sekitar. Oke, kita break sebentar ya. Jadi acara sudah selesai buat Health Talk mengenai jantung. Setelah ini, di link Zoom yang sama, kita akan lanjut mengenai workshop tentang cara mendapatkan profit dari bisnis MW. Mungkin di sini sudah ada yang mayoritas sudah bergabung ya di bisnis MW. Nanti kita ada sedikit penjelasan mengenai dapat profit, hanya sekitar 30 menit. Oke, kita tunggu sebentar ya, 1-2 menit sebelum kita mulai. Terima kasih Pak Hari buat sharingnya. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeff, Pak Hari. Terima kasih Pak Hari, Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hari dan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama Pak Hardi. Oke, kita tunggu sebentar ya, sebelum kita mulai. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai kesehatan dompet kita. Benar, Pak. Perlu nih kesehatan dompet. Kalau dompetnya tebal, biasa jantungnya jadi kuat. Oke, saya sebentar deh.